Proses inovasi. Anggota kelompok 6, Dian, Hanif, Frans, Hafid, dan Fuad. Definisi proses inovasi. Sebuah inovasi tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi ada tahapan-tahapan atau proses terciptanya sebuah inovasi, atau bisa disebut proses inovasi. Nah, proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau tahu adanya sebuah inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi tersebut. Menurut De Jong dan Den Hartog, inovasi digambarkan sebagai proses yang siklus dan berlangsung terus-menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi, dan implementasi. Nah, dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta perubahan apa saja yang terjadi dalam inovasi. Maka hasilnya ditemukan adanya tahapan-tahapan dalam proses inovasi. Proses inovasi dalam organisasi. Adapun komponen dan syarat yang diperlukan diantaranya berbasis pada strategi, kemudian bergantung pada hubungan yang efektif antara internal maupun eksternal. Nah, kemudian membutuhkan mekanisme yang memungkinkan perubahan dapat terjadi dan kemudian terjadi dalam konteks dukung organisasi. Model proses inovasi berorientasi organisasi. Ada 3 model yang kelompok kami ambil, yaitu model yang dikemukakan oleh Shepard pada tahun 1960 telah memiliki 3 tahap, yaitu tahap penemu ide, tahap adopsi, dan tahap implementasi. Kemudian model yang kedua yang dikemukakan oleh Wilson pada tahun 1966 memiliki 3 tahap, yaitu tahap potensi perubahan, tahap pengusulan perubahan, dan kemudian tahap adopsi dan implementasi. Kemudian model yang ketiga adalah yang dikemukakan oleh Zalcman, Jansen, dan juga Holbeck pada tahun 1993, memiliki 2 tahap, yaitu tahap permulaan dengan diikuti 3 langkah, yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan juga langkah keputusan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap implementasi dengan diikuti 2 langkah, yaitu langkah awal implementasi dan langkah kelanjutan pembinaan. Melihat dari 2 model sebelumnya yang dikemukakan oleh Shepard dan juga Wilson, apabila merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Zalcman, Jansen, dan juga Holbeck, memiliki kesamaan, yaitu adanya 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan juga tahap implementasi. Tetapi model yang dikemukakan oleh Zalcman, Jansen, dan juga Holbeck ini memiliki penjelasan model yang lebih terperinci, sehingga memudahkan bagaimana nantinya organisasi melakukan proses inovasi agar inovasi yang mereka lakukan ini bisa diterima oleh masyarakat ataupun nantinya bisa memudahkan bagaimana organisasi mencapai tujuan mereka. Proses inovasi dalam organisasi. Zalcman, Duncan, and Holbeck. Kita akan coba membahas sedikit tentang tahap permulaan atau initiation stage dari tahap yang pertama, yaitu ada pada poin langkah pengetahuan dan kesadaran, yang dimana jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima dari inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi sebuah masalah pokok. Poin kedua berikutnya itu adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, yang dimana dalam tahap ini individu atau pelaku bisnis membentuk suatu sikap terhadap inovasi, yang dimana dari beberapa hasil penelitian yang saya dan kawan-kawan telusuri pun menunjukkan bahwa sikap terhadap suatu inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan inovasi, untuk ingin berubah atau menerima inovasi. Ada 2 hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan terhadap adanya inovasi. Yang pertama, yaitu sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemauan untuk mempertimbangkan dari inovasi tersebut, mempertanyakan inovasi atau skeptik, dan merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Lalu memiliki presensi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan untuk menggunakan kemampuan dari inovasi tersebut.
dan adanya komitmen untuk kemauan untuk bekerja sama dengan menggunakan inovasi, serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Lalu poin berikutnya yaitu langkah pengambilan keputusan, yang dimana pada langkah ini segala informasi mengenai potensi ingin dievaluasi, yang dimana jika menganggap inovasi itu dapat diterima dan senang menerimanya, maka inovasi akan diterima dan dapat diterapkan pula. Dan demikian pula dengan sebaliknya, jika unit tidak menyukai dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolak. Yang berikutnya yaitu tahap implementasi, yang mana ini merupakan tahap kedua menurut dari Zalman dan kawan-kawan dalam proses inovasi, yang dimana pada tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan inovasi. Ada dua langkah pada tahap kegiatan ini. Yang pertama yaitu langkah awal atau permulaan implementasi, yang dimana seperti mulai mencoba menerapkan berbagai informasi dari inovasi dan menerapkan kembali apa yang mereka dapat dalam suatu proses inovasi tersebut. Dan yang berikutnya yaitu langkah pembinaan penerapan inovasi, yang dimana jika pada penerapan awal telah berhasil, penerapan awal yang tadi saya jelaskan, maka kemudian telah memahami serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga keberlangsungan dari proses inovasi tersebut. Dengan demikian pun, proses inovasi bisa dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pengembangan suatu organisasi bisnis. Contoh proses inovasi. Kami mengambil contoh dari Irvin Salted Egg yang bermula dari restoran seafood. Kemudian memiliki menu andalan salted egg potato chips dan salted egg fish skin. Kemudian banyak customer yang take away menu andalan tersebut. Oleh karena itu, mereka ownernya menyadari sebuah peluang bisnis yang baru. Kemudian ownernya membuat inovasi menu salted egg potato chips dan salted egg fish skin dalam wadah atau kemasan yang berupa toples, sehingga customer tinggal mengambil saja tanpa perlu menunggu menu untuk dimasak terlebih dahulu. Setelah melakukan inovasi, yaitu mengubah caranya dari dimasak terlebih dahulu menjadi ready diambil dan dikemas dalam toples, penjualannya meningkat 2-3 kali. Kemudian Irvin Salted Egg melakukan inovasi kembali, yakni mengubah kemasan toples menjadi kemasan pouch yang berwarna cerah dan yang tentunya lebih menarik di mata konsumen. Hal ini membawa energi positif bagi Irvin Salted Egg. Kemudian penjualan mereka meningkat beberapa kali lipat. Nah, untuk kesimpulannya bahwa inovasi dalam sebuah organisasi tentunya memiliki tantangan, baik itu negatif ataupun positif terhadap perusahaan. Seperti halnya contoh anggota-anggotanya pada organisasi tersebut, kemudian tergantung juga besar kecilnya organisasi tersebut yang menentukan sulit atau tidaknya inovasi diterima dalam sebuah organisasi tersebut. Thank you.